Tapi sabar-sabar dulu, tidak mungkin sekali tayang langsung seperti itu. Sabar-sabar dulu. Kaget. Tiba-tiba datang. Langsung nampar. Iya, gitu, nampar. Pipi kanan, pipi kiri tabok. Bingung juga saya kan. Di organisasi itu harus jelas. Jelas. Visi, misi, atau Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Rasa, RASA, Ruang Aspirasi Suara Pemuda. Persembahan DPD BKPRMI Kota Pangkal Pinang. Kembali bersama saya Ginda, host kece kita. Dan hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang ternyata Masya Allah lebih kece lagi. Salah satu tokoh senior di organisasi di Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ustadz Zainuddin Alwi. Selamat datang Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair, kalau bahasa kota kabar Ustadz. Apa kabar orang Bangka? Alhamdulillah, senang mendengar Ustadz sehat. Karena kalau kata teman itu Ustadz, rasanya tidak terasa Ustadz ininya. Sehatnya, senangnya. Kalau ternyata kita tidur di kasur yang empuk, AC ada, makanan disediakan. Bahkan kalau mau sesuatu, tekan bel saja ada petugas yang datang. Ya. Tapi petugasnya perawat. Perawat, na'udzubillah. Di rumah sakit. Alhamdulillah senang mendengar Ustadz Zainuddin sehat pada hari ini. Ustadz, biasanya dalam keseharian dipanggil Ustadz Zai, Ustadz Din, atau Ustadz Alwi? Sering dipanggil Ustadz Zainuddin. Ustadz Zainuddin? Ya, ada juga tapi yang manggil Ustadz Zai. Ustadz Zai? Juga sebagian dari, kalau di daerah tempat saya itu, sebagian manggil Abung. Abon? Abung ya Ustadz? Ya, itu Abung. panggilan kecil ya Ustadz? Panggilan kecil. Panggilan kecil ya? Ya, Abung. Tidak tahu juga lah dari mana orang dapat itu kan. Ada yang manggil Abung kan. Jawab lah kita kan. Panggil Ustadz siap, Abung siap. Panggilan keakraban. Jadi kami izin Ustadz ya untuk Ya, panggil siap. Ustadz Zai Boleh, di boleh. podcast kita hari ini. Ya, sip. Ustadz Zai, hari ini temanya adalah tentang kepemimpinan. Sebagaimana yang sudah dikenal bahwa Ustadz Zai ini termasuk aktif Ustadz di banyak organisasi. Ya, Kalau boleh tahu, sekarang aktif di organisasi mana saja Ustadz? Ya. Kalau sekarang masih aktif juga di Majelis Ulama Indonesia Kota Pangkal Pinang di posisi sekretaris umum, tapi tidak meninggalkan BKPRMI. BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Pemuda Remaja Masjid. Jadi orang-orang BKPRMI itu harus berada di mana-mana. Seperti itu. Supaya apa? Mewarnai remaja masjid. Jadi walaupun usia tua, tapi tetap remaja masjid. Tetap remaja masjid ya. Memberi semangat. Kalau dengar-dengar Ustadz sekarang ini jadi kepala sekolah juga ya? Iya, betul. Di mana itu Ustadz? Di salah satu madrasah ibtidaiyah, khususnya Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama atau MINU Pangkal Pinang. Yang di belakang Masjid Jami Ya, itu Ustadz? betul, di belakang Masjid Jami. Pas di sebelah Sungai Rangkuy. Sungai Rangkuy. Ya. Berarti Ustadz Zai ini aktif juga di salah satu organisasi terbesar di Indonesia Ustadz ya? Ya, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Wah, luar biasa Masya Allah. Kalau secara kepengurusan wakil tanfis atau wakil ketua di PCNU Kota Pangkal Pinang. Ini pas berarti kesempatannya. Jadi mau minta tolong sebenarnya Ustadz. Ya, insya Allah siap. Sekalian juga minta tolong promosikan Ustadz podcast Insyaallah. Rasanya. Sedih kami Ustadz. Subscribernya sedikit pasti Ustadz. Insya Allah dengan keyakinan dan ketekunan serta keulatan dari teman-teman kreatif di DPD BKPRMI untuk mengembangkan dakwah, saya yakin dan percaya suatu saat akan follower ya. Follower, Ya, subscriber. Nah, subscribernya
mungkin akan lebih banyak. Amin, amin, amin. Tim Amin, kreatif, ya amin. Rabbal. Nah, seperti itu. Tapi sabar-sabar dulu. Nah, mungkin sekali tayang langsung, seperti itu. Sabar-sabar dulu. Ya, dimulai dari Dari yang hal yang kecil. Jadi, pertamina aja dari nol, Ustaz ya. dari nol. Padahal sampai berapa kan? 0 kilometer. Jadi artinya kalau petuah orang Bangka itu untuk sukses itu seperti naik tangga. Naik. Artinya selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Ya, jadi sabar-sabar. Yang penting berusaha terus untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di BKPMI Kota Pangkal Pinang. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz, aktif di organisasi ini semenjak kapan, Ustaz? Apakah semenjak kecil memang sudah tertarik aktif di organisasi atau bagaimana, Ustaz? Iya, sebetulnya sejarah aktif di organisasi ini sangat unik bagi kita, bagi saya terutama. Pertama, latar belakangnya itu saya itu satu-satunya anak laki-laki dari keluarga bapak. Karena kita punya keluarga 5 keluarga, satu-satunya yang laki-laki saya. Jadi oleh bapak kalau mau kemana-mana itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Kecuali kalau ada yang bertanggung jawab atas kegiatan di luar itu. Nah, maka dengan itulah saya berpikir kalau pribadi mau izin ke pantai atau ke gunung atau berjalan kemana itu kurang diizin oleh orang tua. Tapi kalau ada yang bertanggung jawab atas kegiatan itu orang tua ngizin. Maka salah satu ketertarikan saya dengan organisasi awalnya di situ. Ya. Jadi saya bergabunglah dengan organisasi pada waktu itu kepramukaan. Nah, kalau ada kegiatan hiking atau kemah, jadi kakak pembina pramuka izin ke orang tua, ya kan? Izin ke orang tua bahwa ada kegiatan kepramukaan. Saya diizinkan. Nah, alhamdulillah. Berarti semenjak tadi sekolah, Ustaz ya, aktif ya di organisasi tadi, Ustaz ya? Alhamdulillah sejak sekolah. Sejak sekolah. Ya, Kita ngobrol ini kurang enak rasanya, Ustaz, kalau ternyata tidak ada yang diminum. betul. Mejanya masih kosong. Masih nih. kosong ya? Iya. Ya. Kalau mau makan mejanya kurang pas, tidak mungkin, Ustaz. Kurang pas. Gimana kalau Ya. kita pesan minuman dulu, Ustaz? Mantap itu dingin-dingin ini, boleh. Boleh. Tim kreatif, tolong minumannya ya. Siap. Pesan apa? Mau pesan apa? Apa, Ustaz? Kopi susu. Kopi susu. Dan kopi hitam. Pesan kopi hitam, Kopi hitam, ya, Ustaz. Waduh, kalah ke orang tua nih. Kopi hitam plus susu, pahit plus manis, baru mantap. Jadi ini juga nih, Ustadz, podcast Rasa ini salah satunya tujuannya hadir, Ustadz. Kalau kita lihat di media sosial sekarang bertebaran konten-konten yang kata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tim kreatif ini berusaha menghadirkan podcast yang berisi no bully, no hate speech, tapi tujuannya tetap memotivasi orang lain untuk lebih baik, Ustaz. Bagus. Ustadz, terkait kepemimpinan, Ustadz. Ada teman itu bilang, sebenarnya pemimpin itu ya sudah ditakdirkan, Ustadz. Ya, ada yang seperti itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, teman ini bilang, pemimpin itu dihasilkan. Ya. Dengan belajar atau latihan. Dari Ustadz sendiri, dari dua pernyataan itu mana, Ustadz, yang pas sebenarnya, Ustadz? Sebetulnya dua-duanya benar. Dua-duanya benar gitu? Ya, bawaan sejak lahir Bawaan sejak lahir. dan juga latihan dan pengalaman. Itulah seorang pemimpin. Dari bakat lahirnya ada sebagai seorang pemimpin, tapi tidak dilatih, tidak berkomunikasi dengan orang. Akhirnya bakat itu akan jadi tidak berkembang. Tidak berkembang. Atau sebaliknya, walaupun orang tidak berbakat jadi pemimpin, tetapi belajar, mengembangkan diri, akhirnya menjadi pemimpin yang sukses. Jadi memang bakat bawaan itu modal awal. Ibarat kita bisnis, lah dia modal awal lah. Modal awal. Untuk berbisnis, tinggal mengembangkan. Nah, tapi kalau walaupun kita tidak punya modal awal, tapi kita belajar terus, mengembangkan diri, mencari informasi-informasi. Nah, tidak menutup kemungkinan tanpa bakat dibawa dari lahir, kita bisa menjadi pemimpin yang hebat. Nah, dan sebagian orang memang kolaborasi dari bakat alami sebagai pemimpin
Nah, ditambah dengan situasi dan kondisi bergabung dengan organisasi, punya kecerdasan, keinginan untuk belajar, cari pengalaman, sehingga bakat-bakat alami yang dibawa sejak lahir itu bisa berkembang dengan baik, sehingga orang tersebut bisa sukses menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan ada juga orang yang mengatakan tergantung golongan darah. Alahu alam bisawab, benar apa tidak Mana paham. tuh Ustaz? Baru Ya. dengar nih. Katanya biasanya pemimpin-pemimpin itu rata-rata golongan darah O. Oh, rata-rata. Oh, Iya. informasi baru nih. Baru tahu. Nah, tidak tahu tuh kebenarannya sejauh mana golongan darah itu mempengaruhi kepemimpinan. Tapi yang saya tahu bahwa kepemimpinan itu berawal dari memang bakat alami, terus berkembang dengan situasi dan kondisi, latihan dan sebagainya, sehingga memang menjadi pemimpin yang hebat seperti itu. Dan bahkan kalau kita dengar-dengar kajian nih Ustadz, ternyata setiap manusia itu sebenarnya adalah pemimpin ya Ustadz, bagi dirinya Betul, sendiri. Itu minimal bagi dirinya sendiri. minimal Ustadz ya. Ya, betul. Dia bertanggung jawab untuk matanya gitu Ustadz, dengan tangannya dan sebagainya. Yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Betul. Nah, menurut Ustadz sendiri Ustadz, sebenarnya memimpin itu apa Ustadz? Memimpin itu, kalau pemimpinnya itu adalah orangnya, memimpin itu adalah mempengaruhi, memberi motivasi, memberi dorongan, membimbing, mengayomi orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan kelompok atau tujuan organisasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan di samping itu juga seorang pemimpin harus mampu melindungi anggotanya dari hal-hal yang mungkin berkenaan dengan hal-hal yang di luar yang berkenaan dengan tujuan dari pemimpin itu. Nah, seorang pemimpin harus mampu membimbing, mengelola agar tujuan organisasi bisa tercapai seperti itu. Apakah selama Ustadz memimpin organisasi itu bisa sharing nggak dengan sobat rasa juga Ustadz? Ada kisah yang mungkin berkesan selama Ustadz memimpin? Ya, sebetulnya banyak cerita yang berkesan, cerita yang lucu, yang mungkin tak terlupakan seumur hidup lah. Gimana tuh Ya Ustadz? kan, di antaranya pada saat saya memimpin BKPM Kota khususnya. BKPM Kota? Ya, jadi pernah suatu saat ada masalah pembagian insentif. Insentif untuk siapa itu Ustadz? Ustadz Ustazah. Oh. Nah, jadi pernah seorang Ustadz Ustazah ibu-ibu pada saat saya lagi bicara di depan datang ke saya, enggak tahunya bahasanya nampar pipi kanan saya, nampar pipi kiri saya. Saya kaget. Tiba-tiba datang, langsung nampar. Iya, gitu, nampar. Pipi kanan, pipi kiri tabok. Bingung juga saya kan. Rupanya ada permasalahan berkenaan dengan data-data Ustadz Ustazah. Tapi akhirnya bisa kita selesaikan. Nah, itu pengalaman yang mungkin tidak bisa kita lupakan. Mau kita ladeni itu ibu-ibu, tidak diladeni rasanya gimana, ya kan? Tapi itu menjadi sebuah pengalaman yang bagi saya itu sangat menarik sekali. Itu di depan umum begitu? Di depan umum, di depan banyak para ustadz ustazah. Respon Ustadz gimana itu ketika? Saya diam aja, selesai nabok. Ada apa ibu? Udah gini. Sabar, nanti kita selesaikan, ya kan? Itu. Jadi saya kaget juga kan. Jadi ya udah nanti ibu kita selesaikan setelah kegiatan ini terselesaikan. Terus setelah selesai bubar kegiatan formal, kita temui. Rupanya ada salah satu kendala permasalahan ustadz ustazah mereka yang belum dapat insentif. Itu mungkin diprovokasi oleh teman-teman yang lain. Datangnya langsung ke saya awal pada saat itu kan. Nah, itu. Wah, nih sebelum kita Woi, subhanallah. Sudah kedatangan kopinya. Boleh nih. Rasa podcast. Iya deh, Ustaz. Masya Allah. Mantap. Ini baru Ustaz. Baru ya? Iya. Produk DPD BKPMI Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Rasa podcast. Woi. Dan juga tempat ini Ustaz yang Masya Allah luar biasa. Keren enggak Ustaz? Woi, mantap, keren. Keren. Ini kita sekarang Ustaz
Itu di The Val Cafe Puri 56 Pangkal Pinang, dekat dengan alun-alun Ustadz. Saya berharap PKPRMI punya kafe juga Oh, nanti. iya, Masya Allah. Boleh Ustadz dicoba dulu boleh? Siap, mantap. Oke. Kita coba dulu Ustadz ya. Ya, mantap. Ustadz, ini kalau dengar cerita Ustadz tadi, tidak mudah Ustadz ya. Aku sendiri kalau ternyata diperlakukan seperti itu, mungkin responnya berbeda. Ustadz, ya. Betul. Itu bagaimana bisa sabar kayak gitu Ustadz? Itulah jadi kita sebagai seorang pemimpin, yang pertama memang harus mempunyai jiwa sabar yang berlipat ganda, ya kan? Sabar di dalam menggerakkan teman-teman untuk mengembangkan organisasi, sabar di dalam terutama untuk menggerakkan organisasi ini perlu duit. Nah, jadi sabar di dalam mencari duit untuk mengembangkan organisasi. Syukur-syukur alhamdulillah kalau memang dari pemerintah mendukung kegiatan kita. Karena pernah seorang pejabat Kota Pangkal Pinang dan itu terngiang terus di pemikiran dan bagus bahasa itu. Jadi kalau ada anak-anak muda yang sudah ingin berbuat baik, harus didorong dengan sebaik-baiknya, didorong secepat-cepatnya. Karena menyuruh orang untuk berbuat baik itu sulit. Nah, ini ada sekelompok pemuda, anak-anak BKPRMI yang kreatif, yang tujuannya baik, tujuannya bagus, harus segera kita dorong. Dan alhamdulillah pemerintah kita, Kota Pangkal Pinang sangat respon terhadap organisasi, terutama juga masalah organisasi BKPRMI, termasuk organisasi-organisasi yang lain juga. Karena memang pemerintah kita sadar bahwa pemerintah tidak mampu untuk menjangkau itu semua. Nah, dibantulah oleh organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah BKPRMI seperti itu. Melatih sabar ini Ustadz ya, Iya, yang betul. merupakan salah satu akhlak yang penting itu Ustadz ya, Betul. dalam kepemimpinan Ustadz. Betul. Terkadang teman ini Ustadz belum mau nih kita berikan kepercayaan Betul. karena merasa belum punya mampu. Kemampuan. Nah, menurut Ustadz sendiri Ustadz, apakah harusnya kita belajar dulu melatih akhlak kita, ya? Atau kemudian kita belajar melatih akhlak itu ketika diberikan amanah? Diberikan amanah. Jadi pengalaman saya waktu dicalonkan sebagai calon ketua DPD Kota Pangkal Pinang, saya juga pada saat itu khawatir mampu dah, sanggup dah dalam menggerakkan organisasi ini. Tapi kata salah satu orang tua kita di BKPRMI, Pak Zainuddin, dulu sebelum Pak Zainuddin menikah kan punya perasaan takut juga. Gimana nanti menikah, menghidupi keluarga, mencari nafkah. Nah, setelah Pak Zainuddin berkeluarga, ternyata aman-aman saja. Jadi aman-aman saja. Jadi kaitannya dengan organisasi, sudahlah, jangan pikir-pikir panjang, bismillah. Bergabunglah di organisasi, kalau diamanahkan sebagai ketua, jalankan. Nah, jadi disitulah kita melatih diri untuk menjadi orang yang lebih sabar, melatih diri untuk bisa untuk mengayomi, ya kan? Karena kita sebagai seorang pemimpin itu kan selalu dilihat, ditiru dan digugu, ya kan, oleh teman-teman kita dalam sebuah organisasi. Nah, kalau pemimpinnya juga tidak sabar, sedikit emosi, ya bagaimana kita untuk memberi contoh kepada teman-teman kita dalam sebuah organisasi. Wabil khusus BKPRMI itu organisasi dakwah. Nah, Islam itu tidak menghendaki kekerasan. Islam itu tidak menghendaki emosi. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beri nasihat ke saya. La taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah." Nah, jadi setelah kita bergabung di organisasi, nah hal-hal seperti itu kadang-kala terbit muncul dengan sendirinya. Nah, jadi istilahnya itu langsung terjun dalam berorganisasi, baru ilmu itu mengiringi kegiatan itu berjalannya waktu. Dengan catatan juga Ustadz ya, terus
belajar intinya Ustaz ya. Terus Iya, belajar, terus betul, tidak merasa betul. sempurna seperti itu Ustaz ya. Betul. Ya. Karena dalam sebuah organisasi kan kita tidak sendiri ini. Ya kan ketua umum, di atas ketua mungkin ada penasehat, terus ada apa namanya pembina, pembimbing. Jadi ada tempat kita apa namanya konsultasi, minta pendapat. Ya kan, dan alhamdulillah para orang-orang tua kita, senior-senior di BKPMI ini selalu peduli dengan kita seandainya kita minta pendapat bagaimana ini. Nah, masukan-masukan seperti itulah yang memberi suatu nuansa kesabaran kepada kita, suatu pengalaman yang luar biasa yang telah dilewati oleh para orang-orang tua kita dalam sebuah organisasi. Itulah yang membuat saya kuat, yang membuat saya apa namanya bisa bertahan di dalam sebuah organisasi sebagai pemimpin seperti itu. Berarti luruskan niat, Tuhan kan selalu menuntut. Pasti. Nah, itu Pasti. Ternyata, mantap. Luruskan niat, Tuhan kan selalu menuntunmu. Masya Allah. Iya. Berarti pas, Ustaz, ya? mantap, pas. Masya Allah. Jawaban yang luar biasa Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan memang podcast Rasa nih mengundang narasumber yang memang luar biasa Ustaz. Kalau belum diundang berarti narasumbernya belum luar biasa itu Ustaz. Masya Allah. Luar biasa dan biasa di luar. Luar biasa dan biasa di luar. Oh ya, bagi teman-teman juga yang mungkin mau mendukung podcast Rasa, bisa bantu aktivitas dakwahnya dengan rekening BKPRMI di bawah ini. Oke, Ustadz, mungkin dari tim kreatif ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Ada Ustadz, Ustadz saya ingin bertanya, sebagai seorang pemimpin, bagaimana sih cara merangkul anggota? Kira-kira boleh nih di-spill tips and triknya? Karena sepertinya sekarang ini banyak banget orang-orang yang ikut-ikutan gitu, masuk ke dalam organisasi tapi hanya Ikut-ikutan. saja, nggak ada komitmen di dirinya. Gimana Ustadz? Ya. Sekian dari saya. Ya, itu Ustadz. Oke, baik. Merangkul. Merangkul Ustadz, bukan sesuatu yang mudah. Ya. Ustadz punya tips mungkin. Jadi banyak trik-trik untuk apa namanya menarik minat agar orang bisa bergabung ke sebuah organisasi, wabil khusus apa namanya BKPMI. Trik pertama, di organisasi itu harus jelas Jelas. visi, misi, atau anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Karena orang-orang tua yang sedikit agak peduli kepada anaknya itu agak hati-hati memberi peluang kepada anaknya bergabung kepada sebuah organisasi. Nah, seandainya sebuah organisasi ini visi misinya jelas, arah dakwahnya jelas, kemana arahnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya jelas, insya Allah untuk merekrutmen apa namanya kepengurusan atau untuk kader-kader itu apa namanya mudah kita untuk merangkul teman-teman yang lain. Yang kedua, nah, kekompakan dari pengurus itu sendiri. Kalau dalam kepengurusan itu antara ketua dan sekretaris itu tidak sejalan apa namanya, akor lah bahasa macamnya. Terus ada anggota yang lain menceritakan kekurangan-kekurangan ketua, yang ini menceritakan kekurangan sekretaris. Lalu teman-teman yang di luar macam mana apa namanya organisasi ini mau berjalan? Sementara di dalamnya juga begitu kisruhnya. Internalnya juga begitu kisruhnya. Jadi orang-orang kita mau yuk gabung ke sini yuk. Cemana organisasi kayak macam ya bahasanya kan. Nah, tapi kalau organisasi pengurusnya solid, kompak, pada saat kita ingin merangkul teman-teman, nah, jadi oh ya benar organisasi ini bagus jelas, mudah agak sedikit mudah. Nah, jadi pertama visi misi, yang kedua kepengurusan harus solid, harus kompak, ya kan. Perbedaan pendapat di dalam kepengurusan itu wajar-wajar saja. Tapi kalau sampai jadi suatu hal yang apa namanya buruklah terhadap organisasi dan terhadap image di tengah-tengah masyarakat, maka kita untuk merangkul orang-orang bergabung di suatu organisasi itu, wabil khusus BKPMI mungkin agak sedikit sulit seperti itu. Yang ketiga, pertama kita harus membuka diri sebagai sebuah organisasi, kita harus membuka diri, ya, tidak memilah dan memilih.
Contoh, oh ini dari kelompok A, jangan ini. Oh ini dari kelompok B, jangan. Ini dari keluarga aku nih, yuk kampung gabung. Jangan. Jadi kita harus terbuka, ya harus transparan dan punya aturan-aturan jelas untuk merangkul kepengurusan di dalam sebuah organisasi. Kira-kira demikian tipnya. Ustadz, sebenarnya kita mau ngobrol lebih banyak lagi nih Ustadz. Betul. Cuman kita punya waktu yang terbatas. Ustadz punya pesankah untuk pemuda-pemuda atau kepemimpinan secara umum, Ustadz? Baik, khusus kepada para pemuda, para remaja, kesempatan masa muda, masa remaja itu hanya satu kali, tidak akan terulang kembali. Maka dari itu pesan Rasulullah SAW, jaga 5 sebelum datang 5 perkara. Salah satunya jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Maka di masa muda inilah kembangkan diri, kembangkan potensi-potensi diri supaya bekal kita untuk masa depan kita, bekal kita untuk bangsa, agama ke depannya. Maka para pemuda remaja manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan kami doakan mudah-mudahan para remaja, pemuda remaja masjid khususnya BKPMI Kota Pangkal Pinang selalu eksis mengembangkan dakwah melalui berbagai program, salah satunya program podcast Rasa. Mari kita dukung program ini, mudah-mudahan berkembang maju dan tidak berhenti sampai di sini saja. Demikian, mungkin lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu mampir di podcast Rasa, Ustadz. Mudah-mudahan silaturahim dapat terus terjalin dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita, Ustadz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah bergabung di podcast Rasa kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan juga di subscribe akun kita. Insya Allah kedepannya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece badai. Podcast Rasa, ruang aspirasi suara pemuda, persembahan DPD BK PRMI Kota Pangkal Pinang, podcast Rasa, ngobrol pakai rasa. Dadah.